Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, oke, teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah tutorial. Saya akan menampilkan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi atau menyeting router di Kisco pakai tracer. Oke, jadi sebelum itu teman-teman harus menyediakan Kisco pakai tracer terlebih dahulu di komputer teman-teman. Jika belum ada, silakan di download di internet referensinya. Ya, di internet ada banyak. Oke, kita langsung saja. Oke, pertama kita buka Kisco pakai tracer dengan cara klik kanan, kemudian run as administrator. Tunggu sampai programnya terbuka. Ya, oke, dan inilah tampilan awal dari Kisco pakai tracer. Ya, jadi untuk sekedar pemberitahuan, Kisco pakai tracer yang saya gunakan ini adalah Kisco pakai tracer student versi 6,2. Oke, jadi di sini ada routers, ada switch, ada hub, ada wireless device, kemudian connection. Connection ini berisi jenis-jenis kabel yang bisa kita gunakan nanti untuk menghubungkan satu device dengan device yang lain. Oke, kita langsung saja. Pada kali ini kita akan mempraktekkan dengan menggunakan dua buah router dan dua buah komputer PC. Ya, oke. Jadi saya tarik atau saya ambil dua buah router. Saya ambil dua buah router. Ya, setelah itu saya klik untuk komputer device-nya. Oke, jadi saya ambil dua komputer juga. Ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menghubungkan semuanya ini, semua device ini dengan menggunakan kabel. Tapi terlebih dahulu kita cek physical device dari masing-masing perangkat. Ya, jadi seperti di router ini kita akan menambahkan device berupa switch 2T. Ya, jadi fungsinya untuk menghubungkan router dengan menggunakan kabel DCA, serial DCA. Ya, jadi caranya tadi tinggal di klik, kemudian tahan, lalu drag ke tempat yang kosong, kemudian nyalakan. Setelah selesai dinyalakan, klik close. Kita pindah ke router 1. Ya, routernya dimatikan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol on off. Kemudian kita masuk ke switch 2T, kemudian klik, drag, kemudian simpan di tempat yang kosong. Kemudian kembali nyalakan routernya. Oke, jika telah selesai, kita masuk ke pengkabelan. Ya, jadi untuk menghubungkan dua router ini, kabel yang kita gunakan itu adalah kabel tipe serial DCA. Ya, jadi klik kabelnya, kemudian kita arahkan ke router 0. Ya, kita pasang di serial 0,0 per 0 per 0. Oke. Nah, untuk lebih mempermudah mengingat susunan pada router 0, jika kita pasang di serial 0, maka jika di router 1 kita pasang di serial 1. Oke. Sebenarnya tetap bisa di serial 0, hanya saja ini untuk lebih mempermudah mengingat susunan dari router-router tersebut. Oke, jadi kedua router telah tersambung. Selanjutnya kita
menyambungkan lagi router dengan PC. Jadi kita menggunakan kabel otomatis untuk router yang ini untuk mengetahui kabel jenis apa yang cocok untuk menghubungkan router dengan PC ini. Oke, jadi terlihat kabel yang cocok yaitu kabel copper crossover. Jadi kabel yang kita gunakan selanjutnya yaitu kabel crossover untuk menyambungkan router 1 dengan PC 1. Nah, jadi kita pasang kabelnya di flash Ethernet 0/1. Ya, untuk lebih memudahkan kita mengingat. Ya, jadi semua device ini sudah dalam posisi tersambung dengan kabel. Ya, jadi PC 1 terhubung dengan router 1, router 1 terhubung dengan router 0, router 0 terhubung dengan PC 0. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan IP yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi masing-masing device ini. Ya, jadi caranya kita klik ini, place node. Setelah itu arahkan ke tempat ini. Ya, misalnya kita mau pakai IP network untuk menghubungkan router ini 10.10.10.0, kita pakai /30. Ya, kenapa saya pakai /30? Karena device yang tersambung itu jumlahnya hanya sedikit. Jadi untuk lebih menghemat IP. Ya. Ya. Berarti kita di sini tulis 10.10.1. Di sini kita tulis 10.10.10.2. Ya. Ya. Kenapa di sini harus 1 dan di sini harus 2? Karena untuk untuk menghindari adanya tabrakan IP, kemudian untuk menjamin kedua device ini satu network agar bisa saling terhubung. Ya, kemudian alamat IP untuk PC 0 untuk networknya kita gunakan IP 192.168.1.1 1.0. Ya, /30. Saya pakai /30, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Ya. Selanjutnya kita menentukan alamat IP untuk interface. Misalnya kita taruh di sini 192.168.1.1. Nah, untuk menjamin dia satu network, kita tulis di sini 192.168.1.2. Oke, begitupun di sini. Ya, jadi di sini kita tulis 192.168.2.1. Di sini kita tulis di sini kita tulis 0 karena IP network. Ya. 2.1. Di sini kita isi 192.168.2.2. Oke. Jadi perencanaan IP untuk masing-masing device telah selesai kita lakukan. Selanjutnya adalah tinggal mengkonfigurasi semua device ini. Ya. Jadi yang pertama-tama kita harus lakukan adalah
mengkonfigurasi router. Ya, kenapa harus router? Karena pada dasarnya konfigurasi router lah yang paling rumit, jadi kita harus utamakan dulu. Oke. Jadi saya akan menuju ke router 0. Ya. Oke, sudah dalam kondisi on. Ya, jadi saya akan mengkonfigurasi dengan cara CLI atau Command Line Interface. Ya, saya langsung saja. Ya, dia katakan di sini Continue with Configuration Dialog. Nah, di sini kita klik atau kita ketikkan no saja. Oke. Kemudian enter sekali lagi. Nah, dalam posisi ini kita masih dalam bentuk user biasa. Untuk masuk ke super user, kita ketikkan ENA. Maksud dari ENA adalah kependekan dari enable. Ya. Ya. Jika sudah muncul tanda seperti ini, maka tandanya kita sudah masuk ke super user. Ya. Untuk konfigurasi selanjutnya, kita ketikkan conft. Conft maksudnya yaitu configuration terminal, artinya untuk mengkonfigurasi terminal mana yang ingin kita konfigurasi. Ya, setelah itu kita enter. Ya, setelah muncul seperti ini, kita tinggal memilih terminal atau interface mana yang ingin kita setting dahulu. Nah, ya, biasanya saya itu menyeting untuk interface serialnya dulu. Ya, jadi saya ketikkan int atau interface, kemudian serial 0 per 0 per 0. Ya, kenapa serial 0 per 0 per 0? Karena kabel yang terpasang di kabel serial itu terpasang di port serial 0 per 0 per 0 pada router 0. Oke, saya tekan enter. Apabila muncul tanda seperti ini, itu tandanya router meminta kita untuk memasukkan alamat IP. Ya, jadi alamat IP yang kita masukkan itu kita sesuaikan dengan alamat IP yang telah kita rencanakan sebelumnya. Ya, jadi sebelum itu kita ketikkan dulu IP add, maksudnya IP address. Kemudian kita ketikkan 10.10.10.1. Iya. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Ya, karena slash yang kita gunakan /30, maka subnet masknya adalah 255.255.255.252. Ya, jika sudah selesai kita tekan enter. Ya, jika sudah seperti ini, kita ketikkan no shoot. Maksudnya no shoot itu no shutdown, artinya jangan dimatikan. Maksudnya kita menyimpan konfigurasi router ini tapi tanpa mematikan router tersebut. Setelah itu kita tekan enter. Ya. Oke. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita menyeting clock rate. Iya. Jadi kita harus menyeting clock rate karena pada sesi pertama tadi kita menyambungkan kabel serial itu pertama di router 0. Jadi otomatis kita harus memasang clock rate di router 0. Oke. Caranya mudah. Kita tinggal tulis clock rate, kemudian kita pilih 64.000, kemudian enter. Ya. Clock rate. Oke. Jika sudah seperti ini, kita klik lagi no shoot agar router tidak dimatikan.
kemudian ketikkan exit untuk keluar dari konfigurasi. Oke, dalam posisi ini port serial 0/0/0 itu sudah selesai kita konfigurasi. Ya, jadi selanjutnya kita masuk untuk mengkonfigurasi interface untuk Fast Ethernet. Jadi caranya kita tinggal mengetikkan int untuk interface, kemudian f untuk Fast Ethernet 0/0. Kenapa Fast Ethernet 0/0? Karena kabel yang terhubung ke PC 0 itu terpasang di Fast Ethernet 0/0. Oke. Jika sudah seperti ini, sama seperti sebelumnya, meminta alamat IP, kita masukkan IP addb. Ya, kita masukkan alamat IP yang sesuai dengan yang telah kita rencanakan tadi, yaitu 192.168.1.1. Kemudian masukkan default gateway. Ya, karena /30 jadi 252. Kita tekan enter, kemudian ketikkan no shoot. Ya, setelah itu exit. Iya, dalam posisi ini interface untuk Fast Ethernet sudah selesai juga kita konfigurasi. Jadi kita tinggal klik tombol X untuk close. Ya, jadi router 0 ini telah selesai kita konfigurasi. Selanjutnya kita pindah ke router 1. Ya, kurang lebih sama caranya dengan router 0 tadi. Pertama, ya, pilih 0, kemudian enter sekali lagi, ketikkan ENA, kemudian confirm, conft, kemudian enter. Iya, masukkan int s 0/0/1. Ya, kenapa serial 0/0/1? Karena kabel serial tadi saya hubungkan ke 0/0/1 agar mudah mengingat bahwa router yang saya konfigurasi ini adalah router 1. Iya. Kemudian tekan enter. Masukkan alamat IP. Alamat IP yang sesuai dengan yang telah kita rencanakan tadi, 10.10.10.2. Masukkan subnet mask 30. Kemudian enter. Setelah itu ketikkan no shoot. Iya. Kemudian exit. Ya. Jadi kenapa di router 1 itu tidak dipasang clock rate? Karena router 1 itu adalah tempat pemasangan kabel kedua, dan clock rate itu hanya dipasang pada router yang dipasangkan kabel pertama. Oke. Kemudian kita telah selesai mengkonfigurasi serialnya. Kita masuk ke mengkonfigurasi Fast Ethernetnya. Ketikkan int f 0/1. Ketikkan kembali confirm. Ya, setelah muncul seperti ini, ketikkan int f 0/1. Ya, masukkan alamat IP. No shoot. Exit. Iya,
jadi dalam posisi ini router 1 juga telah selesai kita konfigurasi. Oke, jadi kedua router ini semua sudah memiliki alamat IP. Kita cek ya, pada VS Ethernet 0 per 0 itu terlihat down karena tidak diisi alamat IP. Kemudian pada VS Ethernet 0 per 1 sudah masuk IP yang telah kita input tadi. Pada serial 0 per 1 juga. Pada router 0 juga sama. Oke, selanjutnya kita pindah ke PC. Oke, karena kita tidak melakukan atau tidak menerapkan DHCP server, maka otomatis alamat IP-nya kita input sendiri. Ya, jadi caranya itu klik pada PC, kemudian IP configuration, menu IP configuration, ya, ketikkan alamat IP-nya. Ya, sesuai dengan yang telah kita rencanakan, 192.168.1.2. Ya. Subnet masknya 252. Ya, default gateway-nya sama dengan yang ada di router. Oke. Ya, PC 0 itu telah selesai. Kita masukkan alamat IP-nya. Kita pindah ke PC 1. Masuk ke menu desktop, kemudian pilih IP configuration, masukkan IP-nya. Titik 1. Iya, kita cek IP-nya apakah sudah benar. Ya, sudah sesuai. Ini pun juga sudah sesuai. Oke, jadi semua device ini sudah memiliki alamat IP masing-masing, dan semua alamat IP-nya itu dijamin berbeda. Oke, memang betul semua device ini sudah, atau semua perangkat ini sudah memiliki alamat IP, tapi semua perangkat ini belum terhubung satu sama lain. Ya, untuk saling terhubung, keempat alat ini harus di setting kembali. Oke, jadi kunci pada penyetingannya ada pada router. Ya, jadi agar jaringan yang ada di sini dengan jaringan yang ada di sini bisa terhubung, itu harus melalui yang namanya proses routing. Ya, apa sih proses routing itu? Ya, kita lihat. Ya. Ya, jadi untuk merouting, saya mulai dari router 0. Ya, jadi prinsip routing itu seperti ini. Setelah masuk ke CLI, kita ketikkan IP route. Nah, setelah kita ketikkan IP route, kita masukkan network address tujuan yang ingin kita tuju. Iya, jadi jika kita dari sini, otomatis network tujuan kita yaitu yang ada di sini. Berarti kita masukkan 192.168.2.0. Ya, setelah itu masukkan subnet masknya. Setelah kita memasukkan subnet mask, selanjutnya adalah memasukkan alamat IP next hop. Apa itu alamat IP next hop? Artinya alamat IP atau gerbang yang pertama kali dilalui jika ingin menuju ke network address tujuan.
dalam hal ini yang menjadi next hop-nya adalah ini 10.10.10.2. Ya, kita masukkan 10.10.10.2. Setelah itu kita ketikkan enter. Ya, ini sudah berhasil. Kemudian kita ketik exit untuk keluar konfigurasi. Oke, routing pada router 0 telah selesai. Kita close. Kemudian kita pindah ke router 1. Sama dengan router sebelumnya, ketikkan IP route. Setelah IP route, kita masukkan network address tujuan kita. Ya, yang ini. Jadi 192.168.1.0. Masukkan default gateway-nya. Kemudian next hop. Oke, setelah itu kita tekan enter. Iya. Kemudian ketikkan exit. Oke. Routing pada router 1 atau router 1 juga telah selesai dilakukan. Oke, jadi pada saat ini logikanya keempat device ini telah terhubung. Tapi untuk lebih memperjelas apakah benar semua device ini bisa saling terhubung, kita harus mengetes. Dites itu dengan cara melakukan perintah ping. Ya, jadi misalnya saya ingin mengecek apakah PC 0 itu telah terhubung ke PC 1 atau belum. Ya, jadi saya klik PC 0. Kemudian pilih menu command prompt. Klik menu command prompt, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, seperti di layar. Kita tulis, kita ketikkan ping. Ya. Kemudian alamat address tujuan kita. Ya, dalam artian PC 1. Berarti alamat tujuan kita 192.168.2.2. Setelah itu kita tekan enter. Ya. Kita tes sekali lagi. Ya, jadi pesan atau komen yang diterima oleh PC 0 dari PC 1 adalah reply from. Reply from artinya PC 1 telah menerima pesan ping dari PC 0 yang menandakan bahwa PC 0 telah terhubung ke PC 1. Oke. Jadi PC 0 telah terhubung ke PC 1. Iya. Selanjutnya saya ingin mengetes apakah PC 1 telah terhubung dengan PC 0 atau tidak. Perintahnya sama, klik PC 1, kemudian pilih command prompt. Masukkan perintah ping, kemudian masukkan alamat IP tujuan. Kemudian enter. Ya. Ketika saya mencoba perintah ping dari komputer atau dari PC 1 ke PC 0, pesan atau komen yang diterima juga reply from, artinya PC 1 juga telah terhubung ke PC 0. Oke. Jadi semua device ini telah berhasil kita konfigurasi dan semua sudah berhasil saling terhubung satu sama lain. Ya, selanjutnya kita tinggal menge-save hasil pekerjaan kita. Caranya mudah, yaitu dengan cara menekan Ctrl S pada keyboard.
kemudian ketikkan misalnya di sini tugas KK14 Indra, kemudian save. Ya, itu secara otomatis tersimpan di file dokumen kita. Oke. Ya, saya rasa itu saja dari saya. Kepada teman-teman, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat pengerjaan tutorial ini ada kata-kata yang salah atau mungkin ada istilah-istilah yang teman-teman tidak pahami. Saya mohon maaf. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.